Geger dan menggemparkan jagat dunia maya, momen Fujianti Utami berpapasan dengan Nikita Mirzani tampak tidak saling bertegur sapa, mengundang tanya dari netizen. Apa gerangan sebenarnya yang terjadi antara keduanya? Sebelumnya, heboh pula jawaban telak Nikita Mirzani ketika ditanya netizen siapa yang akan dipilihnya antara Fuji dan Atta Halilintar, di mana ia tidak memilih satupun dari keduanya. Hal itu di mata netizen seakan-akan antara Fuji dan Nikita terpendam persoalan yang belum selesai. Seperti apa pula momen ketika Nikita Mirzani mendaratkan ciuman ke arah pipi kanan dan kiri Tekurian yang pada akhirnya mendapatkan sorotan netizen? Dan bagaimana pula momen ketika Nikita Mirzani menilai Peggy Setiawan sombong pasca sidang pra-peradilannya ia menangkan di Pengadilan Negeri Bandung? Hingga mendadak Peggy menjadi seperti selebriti. Seperti apa pembelaan Nikolaus Kili-Kili atas Peggy kliennya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Relasi keduanya sering diisukan terjadi ketegangan. Dua selebriti, Nikita Mirzani dan Fujianti Utami, yang diketahui sama-sama memiliki basis fans yang banyak dan fanatik, baru-baru ini seperti terlihat dari video yang kini tengah viral di sosial media, memperlihatkan momen ketika Fuji dan Nikita Mirzani yang berpapasan namun tidak saling menegur sapa. Tak pelak, video tersebut pun menjadi viral dan menjadi perdebatan baik di antara fans Fuji maupun fans Nikita Mirzani yang membela soal alasan Nikita dan Fuji tidak saling bertegur sapa. Sebelumnya juga viral di sosial media ketika Nikita Mirzani ditanya oleh netizen tentang siapa yang akan dipilihnya antara Fuji atau Atta Halilintar. Menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas, Nikita Mirzani pun menjawab ia tidak memilih kedua-duanya. Sontak saja hal tersebut menimbulkan kegaduhan di kalangan netizen, baik yang pro Fuji maupun pro Atta. Semua itu bermula ketika muncul isu bahwa Atta sempat memposting video berjudul "Jangan Ya Dea" yang oleh fans Fuji dituding menyindir Fuji di sosial media. Pacaran lama-lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya Dea. Atau Atta, nggak dua-duanya, nggak Fuji, nggak Atta, nggak ada dua-duanya. Waktu Vanessa sama Bibi meninggal, ya, tuh artis-artis berbondong-bondong deket-deketin si Fuji, berbondong-bondong deket-deketin keluarganya, dibikin konten lah, YouTube lah, collab lah, ini itu segala macem, dijodoh-jodohin, pacaran. Kalian yang nyembah-nyembah dia kayak berhala, kalian, kalau gue disuruh milih nggak dua-duanya, gue milih teman-teman gue, Zack, Krisna, tuh Batari, Blake, nggak ada dua-duanya, nggak menghasilkan apapun. Dah puas. Masa disuruh milih Fuji apa Atta? Nggak dua-duanya, Beb. Gue milih yang menghasilkan duit. Gue milih orang yang bisa membawa kekayaan. Emang kalian kalau ngedukung Fuji, ngedukung Atta, atau ngedukung siapapun dikasih duit? Enggak kan? Jangan repot-repot netizen. Gak bakal dapat apa-apa. Di follow back juga enggak lu.
Realitis netizen, jangan bodoh-bodoh amat. Kalian kalau mengidolakan seseorang jangan sampai kemasukan setan, ya. Karena sama artis yang kalian idolakan juga kagak dipikirin kalian. Dulu waktu Vanessa masih hidup, kalian kemana? Fuji nggak dilirik sama sekali. Padahal tuh anak ngedempet si Vanessa terus. Mana udah kalian lirik? Sedikit pun mata kalian nggak ngeliat ke yang namanya Fuji. Sekarang diagung-agungkan. Kayak apa aja. Orang nggak jadi nikah sama dia, orang lain kalian bully. Maknya Torik lah kalian bully. Keluarganya lah kalian bully. Yang juga viral selanjutnya adalah aksi Nikita Mirzani ketika bertemu dengan Teuku Ryan dan langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan Teuku Ryan yang sebelumnya menyalaminya sembari membungkuk mencium tangan Nikita. Tak pelak apa yang dilakukan oleh Nikita mencium pipi kiri dan pipi kanan Teuku Ryan tersebut kembali viral di media sosial. Mengetahui aksinya itu menjadi viral, Nikita Mirzani menjawab bahwa apa yang dilakukannya kepada Teuku Ryan bukanlah sebuah kesalahan karena Teuku Ryan saat ini statusnya adalah duda. Kali dicium, pakai nggak mau dicium. Anak lu pakai nggak mau dicemik-cemiknya sama Eka. Alif kan Nikita Mirzani juga heboh di sosial media karena menyebutkan bahwa Peggy Setiawan asal Cirebon, Jawa Barat yang pernah dikaitkan dengan kasus kematian Vina dan Eki Cirebon mulai alami star syndrome. Nikita mulai menghujat Peggy ketika Peggy belum juga menemui Kang Deddy Mulyadi yang telah membantu mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Tentu saja pernyataan Nikita tersebut membuat geger jagat maya karena banyak netizen pun mulai ikut menghujat Peggy. Tak ingin kliennya jadi bulan-bulanan haters, Nikolaus Kili-Kili pun membela Peggy. Niko menampik tudingan Nikita yang menilai Peggy sebagai sosok yang sombong. Dalam pernyataannya, Kili-Kili malah menilai Peggy sebagai pria yang rendah hati, mau mendengar nasihat orang. Kili-Kili malah meminta Nikita Mirzani untuk tidak menghakimi Peggy Setiawan, malah diminta untuk memberikan nasihat yang baik kepada Peggy yang baru menang sidang peninjauan kembali kasus dirinya dituding terlibat dalam kematian Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Oh, tapi Peggy ada waktu untuk wawancara, tapi Peggy nggak ada waktu untuk datengin Kang Deddy. Iya, di sini kan di rumah ada terus. Jadi dari kemarin juga ke rumah via Zoom juga. Enggak. Peggy tahu nggak Kang Deddy itu speak up tentang Peggy itu ngebantu banyak sekali. Kok nggak ngeluangin waktu malah milih wawancara? Memang Peggy artis? Bukan. Terus? Emang Peggy artis? Harus diwawancara terus? Enggak sih. Jadi saya ikutin itu aja apa kata orang aja sih. Ya kok Peggy ngomongnya gitu. Belum ada waktu karena di rumah banyak wawancara. Memang Peggy artis? Bukan. Boleh begitu. Masa ditanya baik-baik kenapa nggak datang ke Kang Deddy yang ngebantuin dia? Kan yang speak up kan si Kang Deddy tuh. Sampai dia bawa siapa pengacara itu? Otto Hasibuan. Otto ya. Sama dia sampai bawa Otto Hasibuan. Kalau enggak karena dia yang berani speak up juga, terus apa? Masa dia bisa warawiri ke live TikToknya si A, ke TV A, B, C, D. Peggy lu bukan artis deh, please deh. Lu tuh cuma korban salah tangkap, mudah-mudahan korban salah tangkap ya. Totonya bener dia. Penjara lagi si Peggy. Peggy itu rendah hati, mau dengar omongan kita, mau dengar nasihat kita. Dan dia selalu kalau ditanya, apa-apa tidak bilang saya serahkan kepada Allah aja. Selalu begitu Peggy. Peggy kan tidak terbiasa di kamera. Terus tiba-tiba di medsos dihajar seperti gitu tuh pasti kaget lah. Berarti bisa dibilang terbata-bata seperti itu?
Iya, jadi makanya dia pasti kebingungan kalau diserang seperti itu. Beda kalau orang yang sudah biasa menghadapi media, menghadapi kamera, sudah sering berhadapan dengan kamera, itu berbeda. Ini kan yang nontonin satu Indonesia yang nonton kan. Jadi kalau diserang dadakan begitu, pasti kaget lah dia lah. Saya pikir Nikita Mirzani ini kan dia harus seorang public figure. Ya, kalau bisa lebih santun lagi lah untuk menegur Peggy, karena kalau tidak tahu duduk persoalannya, jangan langsung menegur secara terantangan seperti itu. Harus dilihat dulu kenapa sih Peggy seperti itu. Kalau menurut saya Peggy bukan sombong, bukan angkuh. Lalu Peggy ini siapa? Peggy ini cuma seorang kuli bangunan kok, seorang miskin yang nggak punya apa-apa. Jadi bisa dibicarakan, coba tanya ke lawyernya, minta informasi dulu sebanyak-banyaknya, jangan main tembak, asal nembak aja begitu. Bertemu secara langsung, bicara baik-baik, karena Peggy mudah diajak berkomunikasi. Mengejutkan, momen Nikita Mirzani dan Fuji tidak saling bertegur sapa saat berpapasan viral di sosial media. Lantas seperti apa pula panasnya ketika Nikita Mirzani umumkan putus dengan Rizky Irmansyah hingga mengaku mengalami kekerasan diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intense Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Putus dan kandasnya hubungan asmara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah sempat menghebohkan sosial media menyusul pengakuan Nikita yang menyebutkan bahwa dirinya selama menjadi kekasih Rizky mengalami dugaan kekerasan oleh Rizky. Bahkan Nikita mengungkap akibat diduga mengalami kekerasan dari Rizky, berat badannya sampai turun 5 kg dan tidak bisa keluar rumah. Ia juga urung melaporkan hal tersebut ke jalur hukum, lantaran ketika itu menurutnya Rizky sudah meminta maaf. Bulan November dia mendekati gue ya, tertipu ya dengan mukanya, kita tertipu dengan penampilannya. Karena gue nerima dia itu karena gue pikir, oh kalau dia ikut seseorang yang penting, berarti dia punya attitude yang bagus, dia berarti bisa menjaga hati pasangannya, dia pasti tidak akan kasar, dia pasti tidak akan begini. Itulah pikiran-pikiran gue saat itu. Akhirnya gue menerima dia. Ternyata setelah dijalani, oh kok begini ya gitu. Gue sampai pernah turun berat badan sampai 5 kilo gitu kan, nggak bisa keluar rumah. Kenapa sih gue nggak lapor? Ya karena saat itu kan dia minta maaf gitu kan, dia tidak akan melakukan lagi. Ya, namanya perempuan kan bodohnya ada ya, percaya aja gitu. Muka kah atau muka, pala, banyak sih. Kalau itu kan terjadi di bulan Februari. Kalau yang di bulan April tanggal 6 atau tanggal 7 itu gue lupa, sakitnya tuh di sini. Sampai detik ini? Sampai detik ini sakitnya di sini. Sampai detik ini pun nggak ada minta maaf. Ya, gue sama laki-laki nggak pernah galak deh kayaknya. Gue sama laki-laki tidak pernah galak. Bucin. Gue tuh selalu bucin. Gue tuh selalu kalau sayang sama satu ya satu gitu kan. Jadi kalau misalkan dia sadar dengan kesalahannya, minta maaf, buat gue yang sudah selesai. Itu aja sih. Harusnya dia bersyukur dapat gue yang versi sekarang sih. Coba kalau yang dulu mungkin udah gue visum, gue udah bawa ke Polda atau ke Mabes. Sementara itu, selebgram Tengku Zanzabella ketika itu mengungkap sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan Nikita Mirzani. Ia bahkan secara belak-belakan menyatakan bahwa dirinya tak percaya kalau Rizky Irmansyah sampai melakukan kekerasan selama berpacaran dengan Nikita Mirzani. Tengku juga bahkan mendukung rencana Rizky Irmansyah yang ingin membongkar aib Nikita Mirzani sampai puluhan part. Terus ada video RI yang bilang gini, untuk siapapun yang pencitraan di sosial media, tunggu gue bongkar aib lu sampai 20 part.
Mau diputar? Mau kita putar? Ayo. Oke Bang Rizky, silahkan dibuka boroknya sampai part 20. Part pertama belum dimulai sudah kebakaran. Apalagi kalau sampai part 20. Katanya itu nggak ada. Jangan menggiringkan opini ketika kalian sendiri ketika dipertanyakan tidak bisa menjelaskan bahwasannya itu adalah fakta atau tidak. Kalau enggak, kalau gue kalau misalnya itu bukan tindakan kriminal, ngelihat orang berselingkuh atau ini, gue tutup mata, buta tuli gue ya, buta tuli dengan itu, karena itu bukan urusan gue. Tapi ketika terjadi kekerasan, ada bukti, seorang NM bisa membayar mereka atau membayar siapapun, kata dia kan semua harus dibayar biar kasus berjalan, ya kan? Bayar, buka CCTV-nya. Kenapa emangnya? Sebarkan CCTV-nya atau laporkan ke pihak berwenang. Ngapain koar-koar, ya kan? Koar-koar pakai buzzer, udah nggak tahan baru dia posting sendiri. Pencitraannya gagal dan Zanzabella berhasil menggagalkan pencitraannya. Sempat terjadi momen panas ketika Nikita umumkan putus dan alami kekerasan oleh Rizky Irmansyah kekasihnya. Lantas seperti apa pula hubungan Nikita Mirzani dengan putri kandungnya Laura Meizani Mawardi alias Loli hingga kini? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dan Perseteruan panas yang terjadi antara ibu dan anak Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Meizani Mawardi alias Loli. Nikita bahkan mengaku sudah menutup pintu terhadap Loli yang setahun terakhir terlibat seteru dengan dirinya selaku ibu kandungnya dan sudah kembali dari Inggris ke Jakarta. Bahkan Nikita belum juga tergugah hatinya untuk menerima Loli kembali. Meski Fadel Bajide sudah mengumumkan bahwa cintanya dengan Loli sudah berakhir. Hal itu dilakukan Fadel karena ia menduga sebelumnya bahwa retaknya hubungan Loli dengan ibundanya akibat kehadirannya yang tidak direstui oleh Nikita Mirzani. Nggak tahu. Oh gitu. Nggak tahu. Nggak ada waktu. Kalau mau ngobrol sama orang ya pasti udah sampai rumah udah malam. Sekarang ini aja nanti kan mau ke lokasi syuting lagi. Jadi kalau dia berusaha mengontak Kaniki jawab? Ya kalau mau mengontek ya ngontek aja silahkan gitu. Kalau enggak ya juga nggak ada masalah. Udah kalau gua itu orangnya lebih mengikhlaskan apapun itu gitu kan. Kalau memang ini sudah takdirnya dari Tuhan ya sudah. Kalau memang gimana ya nanti lihat ke depannya gitu. Kita kan kalau hidup bukan melihat ke belakang tapi melihat ke depan. Kalau yang dipikirin masalah itu terus, gua nggak maju-maju dong. Gua kan bukan netizen yang mantengin masalah gitu. Kalau gue cuma bisa bilang setiap orang tua itu punya peraturan dan cara mendidik anak-anak tuh berbeda-beda. Kalau kalian hidup di zaman 86, 90-an, gesper melayang, sapu lidi melayang, sapu lantai melayang ke kepala, ke pinggang, ke kaki itu udah biasa. Nggak tiba-tiba gue benci sama lo gitu. Ngapain sih gue harus lahir dari rahim lo gitu. Nggak ada anak-anak yang tahun 90-an ngomong begitu termasuk gue gitu kan. Gue dulu pun cara mendidik bokap karena gue cewek satu-satunya dari 4 bersaudara kan gue nomor 2, yang lain cowok semua. Bokap juga lebih keras ke anak perempuan. Kenapa? Karena dia mau memprotek anaknya supaya ya kalau bisa jangan kenapa-napa deh gitu kan. Makanya didikan anak perempuan dengan didikan anak laki-laki itu jauh berbeda. Cuman kalau anak zaman sekarang diomelin dikit aja marah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore,
5 sore dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.